Syekh Ahmad Syekh wa man khusus hadratul wajib wahdatul fi usulihi maghfur wa ila arwah abaina wa amalina wa liman hajjat wa liman jahada wa liman anfaqa fi hadzal masjid ya Allah taghashahum birrahmah wa ayyarzuqal salama sihha wal afiyah lidawamil istiqamah wan najah war rabah wa husnal khatimah bijahi habibillah sallallahu al-fatihah. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Nih, yang mana? Yang keberapa? Yang keberapa? Dibaca cuman baru ulasan doang sedikit mungkin di itu lagi baru dibaca aja kisi-kisi doang. Oke, baik. Apa tadi al-Islamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman. Asyhadu al-malikul haqq shadiqul haqq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bada Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa allafa min qawli Rasulillah. Apa? Yang mana Bang Haji? Sebutin. Disebut aja, disebut awalnya. Al-hazmu. Tayyib, terusin. Di hadis yang ke-224 halaman 174 ya, halaman 174 hadis yang ke-224. Iya, kok di sini nggak ada ini. Di sini nggak ada al-hazmunya. Al-hazmu sawir. Kalau ini semua Oke. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian hadis kita sekarang. Pinjam aja dulu. Di sini nggak ada al-hazmunya. Ya, pinjam aja dulu.
Kajian hadis yang sekarang adalah hadis urutan ke-224 dalam kitab terjemahan. Barangkali kita ambil manfaat yang banyak, bukan cuma mata, telinga yang bekerja, tapi lisan kita juga ikut menyuarakan apa yang disuarakan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita baca. Kita baca bareng-bareng. Kata orang Betawi bilang biar berasa gitu. Biar berasa kita sebagai umat Nabi Muhammad, apa yang disebutin sama Nabi kita nyebutin juga, apa yang dibaca sama Nabi kita nyebutin juga. Jangan tepuk dada ahli sunnah umat Nabi tapi kita nggak pernah meniru sunnah Rasul, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hazmu an tusyawira dha ra'yin thumma tuti'uhu. Ya. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyurul muslimin, Bapak Ibu, para jamaah, para pecinta ibadah, para pecinta masjid, insyaallah mudah-mudahan rumah tangga kita semua rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Lagi-lagi kalau pakai bahasa yang kita ajak bercanda kata, bahasa rumah tangga bahagia berbagi cahaya, rumah tangga yang senantiasa mendapatkan curahan rahmah dan berkah, rumah tangga bahagia dari dunia sampai akhirat nanti, insya. Karena lagi-lagi semua kita punya alamat di akhirat nanti, ya. Semua kita punya alamat di rukun iman, ya. Mengimani hari akhirat nanti, ada sorga ada neraka. Kalau bang sorganya di mana, yang rendah, yang menengah, apa yang atas, yang bla 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 bla. Jadi itu bukan cuma omongan-omongan, tapi jadikan satu keilmuan yang mendorong kita bersemangat jihad kita untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Sudah barang tentu dengan disiplin keilmuan dan ibadah yang sebaik-baiknya ikut sunnah. Barangkali langsung saja saya, maaf cakap saya lagi agak terganggu perasaan saya. Kalaulah sudah tadi kita baca al-hazmu antusyawira dzara'in thumma tuti'uhu. Lagi-lagi maaf cakap, mudah-mudahan kita semua bukan cuma ngaku sebagai umat Nabi, tapi Nabi akui kita sebagai umatnya. Amin. Ya, maaf cakap nih, jangan cuma ngaku-ngaku kita umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad siapa lo, siapa gue. Ngaku ahli sunnah tapi sudah lo nggak tahu, lo nggak ngaji, nggak apa. Jangan lagi ke masjid ulama. Dah. Naudzubillah min dzalik. Terlalu banyak kalau saya harus dikan. Ya. Dekati ulama, Anda akan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Anda ini maaf cakap, enggak sebut-sebut nama Rasulullah. Umpama tidak menyebut di halayak ramai, tapi Anda ada cinta ilmu, cinta ulama, apalagi sambil nyender gitu ya, udah ngantuk masih baca selawatan, insyaallah nggak usah nepok-nepok dada deh, nih gue NU, nih gue enggak.
Tapi memang ada kalanya kita harus tepuk dada, unjuk rasa, nih gue loh, gitu ya. Ya udah deh, nanti terlalu panjang. Itu. Di sini lanjutan hadis kita tentang satu pernyataan Nabi yang benar-benar amat sangat penting. Lagi-lagi penting. Pak, mau dikatain orang bodoh gak? Onjok. Emang dasar bodoh lu kayak bapak lu. Tonjok tuh orang batang hidungnya biar patah sekalian. Bener-bener. Jangan mau dikatakan orang bodoh, karena kita semua ingin orang yang cerdas, berakal sehat, pinter. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, jangan sampai bodoh. Pura-pura pinter tapi bodoh, sampai nggak tahu kita dibodoh-bodohin orang. Terus terang lagi, maaf nih kalau saya ngomong nanti pakai bahasa politik, saya maaf orang lapangan. Ya, saya orang lapangan. Walaupun saya bukan orang partai, tapi saya orang pergerakan. Saya ngerti dalam lapangan politik. Umat Islam yang begini banyak, Pak, kecilin yang terus dibodoh-bodohin, kita ditipu. Umat Islam banyak kan yang ditipu, iya aja karena nggak tahu. Nah, kalau orang-orang yang ngerti, nggak bisa. Anda nih gue gitu loh. Tunjukin dada. I am Muslim. Sampai situ. Nah, di sini dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Apalagi anak cucu keturunan kita, amin. Ya Rabbal al-hazmu, orang cerdas. Bukan cerdas akal tapi juga kerohanian. Ada sense. Apa ini? Pakai bahasa Pak Yus, ada satu cita rasa. Maaf ya, ada orang yang kelihatannya ngomongnya pinter tapi nggak punya perasaan. Sampai-sampai orang melengos saja dia nggak ngerti orang. Maaf cakap. Ya orang melengos saja nggak ngerti. Aduh ya Rob. Lebih baik pura-pura bodoh ketimbang bodoh. Paling nggak bagus orang pura-pura pinter padahal nggak pinter. Na'udzubillah min al-hazmu, tindakan cerdas di sini nih. Antusyawira, kalau punya masalah di dalam kehidupan itu, tarik tuh permasalahan dalam satu forum musyawarah. Jadi orang cerdas kalau punya masalah jangan muter-muter mudeng mikir sendiri. Sampai rumah tangga saja, ajak istrimu untuk, Mama, kalau boleh Papa minta sedikit pendapat Mama, bagaimana pendapat Mama kalau nanti bla 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 bla. Ya Papa lebih tahu, iya Papa tahu, tapi kalau pendapat ditambah dengan yo, ya, orang yang selalu ajak musyawarah, ngajak ngobrol dalam segenap perkara, dia adalah tindakan orang cerdas. Walaupun dia tahu, tapi kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ketika diseret itu masalah, untuk bersamaan cari jalan keluar sama-sama. Yang diajak teman musyawarah juga dia bertanggung jawab. Iya, nanti gue udah omongin tadi, asik kan? Yuk kita kerjain yang kita omongin tadi, yuk. Nggak, kadang-kadang tuh dakwah itu harus disiasati. Jadi lagi-lagi saya tarik kembali, al-hazmu, orang cerdas pikiran, cerdas rohani, antusyawira, dia selalu musyawarah, selalu berbagi pendapat, nggak mau menang sendiri. Nih pendapat ada begini, pendapat itu gimana ya, asik gitu. Nih pendapat gue begini, nggak bisa, pokoknya pendapat gue yang paling
Dah, ya antusyawira. Dalam menghadapi masalah kita harus biasakan musyawarah. Hidup itu masalah. Siapapun orang yang namanya hidup, ya itu masalah hidup. Nggak ada Gus nggak punya masalah, ya orang gila. Kalau ada orang hidup nggak punya masalah, Gus nggak ada masalah, orang gila. Orang gila. Al hayatu, hidup itu hiyal masalah, adalah masalah. Sampai-sampai masalah yang sekecil apapun di dalam kehidupan pasti dimintakan pertanggungan jawab. Berat. Tak, kalau saya ngomong lebay katanya. Nih kuping kita masing-masing punya tanggung jawab nih. Punya tanggung jawab, ditanya kuping lo. Gua kasih kuping, gua kasih denger nggak budak lo. Ditanya nanti, lu denger azan nggak sih? Ngemeng aja lo. Lo cari rumah gue dekat masjid, gang masjid, cukup. Apa namanya itu kartu namanya? Jalan Mas. Tanya imam masjidnya siapa? Aduh jangan tanya soal imam dong, gue nggak tahu masjid. Lo dekat di masjid, orang Islam dekat di masjid, nggak tahu soal masjid, nggak. Maaf cakap, akan ditanya. Allah kirim ya Rabb. Al-hazmu, kita lagi nih. Orang cerdas itu, cerdas pikiran, cerdas otak, cerdas perasaan, di dalam kehidupan yang namanya masalah, antusyawira, selalu dia mengajak kalau ada teman untuk bertukar pendapat, musyawarah. Ya. Masalah rumah tangga aja, Pak. Rumah tangga aja biasain musyawarah sama bini. Bini begitu juga. Sering bertanyalah kepada suami, jangan main tebak-tebakan doang. Laki gue. Bertanyalah kepada suami. Laki-laki, jangan angkuh. Ajaklah ngobrol bini. Antusyawira. Ini nanti kalau anak kita udah lulus SD, kira-kira enaknya gimana ya, Ma? Waduh, papa yang lebih tahu tuh, tapi sih mama pernah deh ngimpi anak kita udah hafal Quran. Ya Allah mah, kalau gitu anak kita pesantrenin aja. Enak kalau laki bini bisa nyambung. Kalau masing-masing bawa cara berpikirnya sendiri nggak nyambung, maaf lagi-lagi maaf. Tidak ada rumah tangga bahagia berbandi cahaya, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalau laki bini masing-masing jalan. Naudzubillah min. Jadi cerdas itu antusyawira, Anda bermusyawarah, ya, bertukar pendapat. Pakai sekarang bilang rapat, mama papa, mari kita rapatkan soal. Bu, di rumah nggak ada rapat deh, kita obrolin, sama aja bahasanya. Kita ngobrolin, kita rapatin, kita apain. Kalau punya masalah, antusyawira, tapi ajak musyawarahnya kepada orang yang zara'in, yang punya pendapat. Lagi-lagi maaf, jangan ngobrol, cari masalah, tanya masalah, amit temen pinggir jalan. Si goblok, misi bodoh ngobrol. Wah, pendapat gue begini, pendapat gue begini. Sama-sama keder. Sama-sama anak jalanan ngomongin soal agama. Lu tahu nggak? Soal bla 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 bla. Ya aku nggak tahu, tapi gue kira-kira sih begini kali. Jadi kalau kita bertanya kepada seseorang zaraid yang punya pendapat, yang punya disiplin keilmuan, artinya orang yang benar-benar belajar. Belajarnya bukan cuma kitab saja, tapi langsung dia berhadapan dengan guru pembimbing. Karena kalau ada orang yang sering baca YouTube lagi, dia menganalisa sendiri, di situ maaf, setan menggoda. Makanya disiplin mencari keilmuan yang benar harus dengan petunjuk seorang mursyid. Lagi-lagi cari ilmu, jangan cuma dengerin ceramah. Gua kalau bini gue sih biar kata nggak ngaji juga tiap hari buka YouTube apa itu Islam.
Nanti menemui masalah istrimu sendiri yang berpikir dia jangan-jangan begini nih. Kita kembali fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ajak cakap, ajak musyawarah, bertanyalah kalian kepada orang yang dzu ilmin, orang yang punya keilmuan. Kalau Anda memang tidak benar tahu, cari tahulah kepada orang yang benar-benar tahu. Masya Allah, tabarakallah. Panjang nih cerita di zaman Nabi Muhammad. Masyarakat tuh membuat hukum sendiri, bla 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 bla. Ya, akhirnya ya sudah hancur lebur. Makanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan, banyak undang-undang dan hukum, banyak aturan permainan yang tidak dengan nilai-nilai kebaikan yang utuh, purely. Pakai pendapat utuh, pendapat ini, oh kelompok ini, Syi'ib ini, Syi'ib itu kelompok ya. Oh kaum yang ini akhirnya beradu pandang. Rasulullah yang mempersatukan. Rasulullah yang mempersatukan. Apakah dengan pendapat Rasul? La. Tidak dengan pendapat Rasul. Pakai wahyu Rasul. Allah. Baru Rasul umumnya keilmuan yang disiplin tinggi ya, ada di samping yang namanya firman, ada sunnah. Inilah hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hazmu an tusyawira, cerdas itu, pinter itu, cendekiawan itu selalu musyawarah dzara'yan dengan orang-orang yang punya pendapat. Tsumma tuti'uhu, kalau udah ya saling bertukar pikiran, baik, lebih baik, terbaik, cakep, lebih cakep, yang tercakap, kira-kira yang mana? Baik, lebih baik, yang terbaik yang mana? Terbaik. Kita hormati pendapat pertama yang baik. Wah, cakep itu. Wah, ini lebih cakep. Wah, ini yang tercakap. Bagaimana kira-kira kalau musyawarah? Ya, yang tercakap yang diambil. Oh, yang itu yang pertama tadi karena dia orang Betawi. Kalau orang Betawi sih hebat-hebat. Dia orang kampung nih. Oh, orang kampung lagi. Hah? Tapi pendapatnya hebat. Jangan. Dia orang kampung, kita orang pakai orang Betawi aja. Lah, enggak boleh. Enggak boleh. Lihat analisa. Siapapun orangnya, bahasa saya ini. Lo mau mancung, mau pesek, mau jangkung, mau pendek. Maaf cakap ya. Kalau punya pendapat yang terbaik itulah. Disi orang Arab, orang-orang belum tentu Bapak, belum tentu ya deh. Al-hazmu an tusyawira dzara'in, tindakan cerdas itu manakala an tusyawira ya, bermusyawarah dzara'in dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan, pengetahuan. Jangan sampai orang bodoh, orang goblok cari jalan keluar. Ya sama. Ya, maaf cakap dia nanti. Banyak sebenarnya saya contoh-contoh tapi agak kasar pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Betawi. Tapi orang Betawi itu kalau udah ngomong saklek, bener. Cuma agak kasar kalau untuk umum gitu ya. Dzara'in kepada yang punya pendapat kalau kita musyawarah. Pengurus RW mengundang untuk rapat bersama-sama menghadapi masyarakat yang banyak masalah. Diundanglah pada RT semua. Cakep. Cakep. Pengurus RW ngundang RT cakep nggak? Cakep. Tapi di samping RT juga ada pemuka masyarakat ya, orang-orang yang tidak punya jabatan di lingkungan ke-RW-an, tapi orang pinter di luar warga, di kantor dia. Nah, Pak Yus lebih tahu Pak RW. Dia orang perkantoran, dia orang. Walaupun dia bukan RT, tapi ketika masyarakat memerlukan jalan keluar, musyawarah RT undang, juga ada Thomas, tokoh masyarakat, juga ada Toga, tokoh agama. Kalau sudah berkumpul dari masing-masing punya disiplin keilmuan, masing-masing menyuarakan, amboi kata orang Padang sana itu.
Amboi gitu. Ya. Kalau sudah ada muncul satu pendapat yang baik, ya, summa tuti'uhu, bukan cuma cari jalan keluar, tapi taatin, kerjain. Yuk kita rapat lagi, nggak punya jalan keluar. Ada petunjuk jalan keluar, tapi nggak dipakai-pakai. Gue malas pendapat dia sih emang bagus, tapi masa sih kita pakai pendapat dia? Nah ya, masa sih pakai pendapat dia? Thumma tuti'uhu, taatin. Lagi-lagi banyak saya ini harus bicara tentang latar belakang baginda Rasul, tentang ketawaduannya. Sampai Bilal bin Rabah sekalipun, yang hitam legam kulitnya, tidak enak dipandang mata. Ya terkenal lu deh kalau saya ngomong begini, Pak. Bilal bin Rabah tampangnya udah kayak pantat dangdang. Tahu nggak pantat dangdang? Hitam legam, hidung pesek, melong. Tapi Rasul ajak musyawarah. Sampai sekali waktu pendapat Bilal yang terbaik. Orangnya jelek tapi hebat cara berfikirnya. Bahkan sampai waktu Isra Mi'raj, terompenya Bilal bin Rabah kedengeran waktu Isra Mi'raj. Di suara apa ini? Suara itu Bilal bin Rabah, dia punya terompah. Gesekan terompahnya kedengeran waktu Isra Mi'raj. Jelek tampang rupa, bodoh kata orang, tapi Masya Allah kemuliaannya. Makanya nggak ada dalam kelas posen apa, siapa lu orang kampung lu, nih gua anak sekolahan. No, nggak ada. Masya Allah kan, wa man lam yasha' lam yakun, la haula. Orang pandai itu adalah orang yang tawadu. Selalu aja musyawarah. Saya pernah diprotes tuh. Lu mimpin masjid apa mimpin apa sih? Bisa seminggu sekali rapat seminggu sekali. Habis memang gua butuhkan begitu. Kalau toh tidak dibutuhkan, mau masing-masing punya pendapat jalan sendiri. Ya Rabb, wasyawirhum fil amr, musyawarah. Ini al-hazmu, orang cerdas itu antusyawira, dia musyawarah kepada siapa? Zarain, yang cerdas, dia punya otak, ada pendapat. Ya, zarain, yang punya pendapat. Summa tuti'uhu, pendapat itu yang terbaiklah yang ditaati. Pak Sekretaris bagaimana? Bla 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 bla. Giliran merebut angkat tangan. Maaf ya, banting sedikit ya. Merebut. Kebetulan sekretaris masjid ya, anak saya banting nggak apa-apa deh. Merebut. Bapak apa anda ada bagusnya kalau macam ini? Ini yang cakep. Masa lu pakai pendapat merebut? Tidak ada klasifikasi tentang kelas sosial. Pendapatnya yang terbaik. Summa tuti'uhu. Maaf cakep ya, kalau saya pakai kata merebut, maaf ya. Masya Allah, lagi-lagi saya pernah nangis di hadapan babe saya. Babe ini, kenapa sih babe jadi merebut, jangan nggak baik. Rongom. Babe saya bilang, iya enggak saya. Masih kecil saya udah protes orang tua saya. Karena di luar tuh ngomongan, wah kayak merebut tuh, kerja di masjid mau duit aja. Bapak saya dulu pensiunan bantu-bantu masjid. Bapak kan enggak. Bapak enggak nyari duit di masjid, kan bantu-bantu dong. Ya Rabb, dia lagi-lagi. Al-hazmu an tusyawira, ya, tindakan cerdas, al-hazmu an tusyawira, Anda bawa musyawarah zarain kepada satu kelompok manusia yang punya pendapat yang cerdas. Kalau sudah muncul pendapat, summa tuti'uhu, taatin. Enggak ada kata iya masa sih pendapat dia, gue sendiri kan ketua, masa gue pendapat gue nggak gue pakai. Bukan soal ketua, bukan soal sekretaris, bukan soal bendahara, tapi semua anggota punya pendapat. Pendapat yang terbaik itu yang digunakan, itu yang dipakai.
Awas, hei laki-laki, betul disebutkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, tapi kadang istri lebih cerdas. Maaf cakap. Hei para istri, betul kau sekolah, kau kuliah, tapi kadang-kadang ada anakmu yang lebih pintar ngatur uang. Pakai pendapat anakmu. Masa sebelum, kan gue emaknya, masa anak gue pakai, kan gue yang lebih baik, yang lebih cerdas itu yang dipakai. Oke, sampai situ. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf saya lompat aja padahal ini saya kalau mau mengurai panjang lagi-lagi. Banyak ya organisasi masyarakat yang maaf kacau, terus terang ini kacau. Ya. Saya dari muda belia, dari umur 20 tahunan saya sekretaris tingkat nasional saya. Gerakan Pemuda Islam, kantor saya di Menteng. Punya ruang khusus, punya. Maaf cakap, saya dalam disiplin ilmu sekretariatan. Dah. Oke. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu, Islam itu nadhif, bersih. Islam itu bersih. Masya Allah. Fatanadzafu, maka budayakan, biasakan hidup bersih. Ya, fa innahu, bahwa sesungguhnya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga illa nadhif, kecuali orang yang bersih. Kecuali orang yang aduh, kata tetangga bilang, istrimu amboy enak dilihat, dipandang mata putih bersih bagaikan singkong dibuka kulit. Singkong itu buka kulit kira singkong begitu dibuka, wow, bersih. Ketika tetangga bilang, waduh istrimu itu enak dipandang, kulitnya putih bersih, laler juga hinggap terpleset kali. Tapi si suami buang muka, lu ngemeng, lu bisa mandang, gue yang ngerasain tahu. Ya Rob, jadi kadang-kadang pandang mata dalam artian secara fisik enak dipandang mata, belum tentu. Atau sebaliknya, macam Bilal bin Rabah, kulit hitam legam, orang Betawi bilang kayak pantat dandang, tapi Rasul sangat kagum sama Bilal bin Rabah, sampai azannya hari ini dituruti. Itu azan pertama Bilal bin Rabah, Masya Allah kan. Bilal bin Rabah nanti dia, maaf cakap, di surga menjuntai ke atas dia punya leher. Ya, muadzin nih Bilal nih, siapa yang Bilal nih? Inti. Nanti leher inti tuh bagaikan leher onta nanti. Syekh, aboy, cakep. Bilal bin Rabah tukang azan. Lihat warna kulit hitam legam, hidung pesek tembem. Udah nggak enak udah. Tapi Masya Allah, sampai gesekan trompahnya yang ada di dunia kedengaran di langit kesekian waktu Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Ya, agak lebay saya ini, saya nggak pernah mempersiapkan, saya buka baca langsung ya. Antusyawira deh sampai situ dulu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu nadhif, Islam itu adalah suci. Fatanadzafu, berbersih-bersihlah, bersuci-sucilah. Fa innahu la yadkhulul jannata, sesungguhnya tidak bakal masuk ke dalam surga illa nadhif. Macam mana ya orang bersih ini? Apa tiap hari harus kemana itu? Kemana Bu? Yang ada itu yang pakai gini. Balik sini Pak. Nggak kudu. Ya, kap salon apa salon? Oh, kap salon. Deh, saya berpura-pura saja. Salah satu di antaranya an-nadhif di sini adalah fatanadzafu, bersucilah Anda, berbersih-bersihlah Anda
maaf cakap, sangat-sangat ditekankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasakan batal wudhu, balik lagi ambil. Batal wudhu, ambil lagi. Jaddidu wudhu'akum. Perbaiki, perbaharui. Kentut. Kentut ya. Kentut apa buang angin? Kentut lah. Batal dus. Anda mau cebok silahkan. Kalau Anda yang biasa seperti saya, maaf ya, ada yang mesti cebok karena kita khawatir di pinggir-pinggir kolam tuh kadang-kadang kalau buang angin ada sisa yang terlempar. Ya, udah panjang nanti bahasannya fikih itu. Bahasannya fikih nanti itu. Kentut, wudu lagi, jaddidu wudu. Perbaharui itu. Orang yang selalu dengan wudhu, malaikat dekat. Nanti dia tampil di padang mahsyar, mukanya cemerlang, bercahaya. Allah kirim. Saya ngeliling, cari, nggak ketemu. Kecuali kitab-kitab dulu juga, orang tua zaman dulu juga, orang Betawi. Pak, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Nggak baca lagi, nggak apa-apa, udah. Tapi ada nggak bacaan untuk basuh wajah nih? Ada nggak? Apa coba? Orang yang tahu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatik yauma tusawwidu wujuha a'daika ya arhamar rahimin. Dari masa kanak-kanak sampai tua bangka begini saya ngambil wudhu selalu. Ajaran orang-orang tua zaman dulu, kakek nenek saya, datuk-datuk saya. Sampai majelis taklim ibu-ibu di rumah saya itu. Allahumma bayyid wajhi binurik yauma tubayyidu wujuha awliyaik wala tusawwid wajhi bizulumatik ya Allah. Ya Allah, putih bersihkan cemerlakan, keluarkan cahaya nur ya Allah. Binurika cahayamu. Yauma tubayyidu wujuh, di saat bersinar wajah-wajah orang yang sering ambil wudhu nanti di padang mahsyar tuh, orang yang sering ambil wudhu maaf cakap ya, bukan karena dasi. Orang yang pakai dasi nggak pakai wudhu nanti muncul di sana kayak pantat dangdang kelo. Naudzubillah, nih maaf ya, gaya Betawi nih kok. Allahumma bayyid wajhi binurik ya Allah, cemerlangkan wajah ini ketika wudhu. Allah baik. Saya baca dari kanak-kanak sampai hari ini. Berulang kali berwuduk saya baca lagi, minta lagi. Kata orang dalam hikmatut tasyri', setiap kita ambil wuduk dengan membaca itu, kalau mata pernah memandang yang salah, ada aurat di jalan kepandang, walaupun tak sengaja, dia setan bilang dada mama papa. Tengoklah tengok sejenak sini amboi ini yang putih bersih. Mata melihat ya Rob, mata yang nongkrong di pinggir jalan. Ketika dia wudhu dengan siraman itu berguguran dosa-dosa. Dosa di mata. Maaf. Allahumma bayyid wajhi binurik. Ya Allah, putih cemerlangkan wajah ini. Kalau toh ada dosa, ampuni ya Allah, jangan ada titik-titik hitam. Wala tusawwid, jangan kau hitam legamkan wajah ini ketika nanti di padang mahsyar. Rasul cemerlang, mana umatku? Umat nunjuk cemerlang semua. Ada yang mukanya hitam nunjuk, bukan kau. Nggak mungkin umatku mukanya hitam legam kayak pantat dangdang. Umatku tuh wudhu lagi, solat sunnah lagi. Bayyid wajhi binurik yauma tubayyidu.
Wala tusawwid wajhi bi dhulumatik yauma tusawwid. Ya Rabb. Begitu juga sujud kita, ya Allah. Sajada wajhi lillahi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Orang yang sering sujud nanti cemerlang jidatnya. Sang ya Rabb. Enggak. Jadi imam sujud, jamaah udah kelimpungan, sujudnya kayak udah kayak cacing cebok. Apa? Kalau Anda sujud, sujudlah dengan tertib. Baca tasbih paling tidak 3 kali, apalagi kalau sholat sendiri. Apalagi nanti sujud terakhir, berlama-lamalah sujud. Ya Rabb, wajah ini nanti cemerlang. Sajada wajhi lillahi alladzi khalaqahu wa sawwar. Aku hempaskan di alam yang rendah, di hadapmu yang mulia ya Rabb. Sajada wajhi, aku sujud ya Rabb. Sebegitu minta ya Rabb. Terlalu banyak nanti. Lagi-lagi kepengen saya mengurai detail, pengen benar. Ya, banyak orang yang salah-salah, wudunya salah-salah. Cepret. Batas wajah, cermati benar, tumbuh rambut secara normal di atas sampai di bawah janggut, antara batas janggut bawah dengan leher ke atas, samping kiri kanan sejak anak telinga. Bukan pret. Kemarin gak kena, banyak saya lihat nggak kena di sininya, dari ujung ujung janggut jatuh, seng. Enggak, dia basuh dengan ya Rabb. Lagi Allahumma bayyid wajhi binurik ya wa tubayyid wujuha awliyaik wa la tusawwid, jangan kau hitam legamkan bizulumatik dengan murka kamu ya Rabb. Yauma tubayyidu ya tusawwid wujuha a'daik, ketika kau hitam legamkan wajah musuh-musuhmu. Maaf ya, musuh-musuh Allah ini banyak di lapisan masyarakat, sampai yang tertinggi musuh Islam, umat Islam banyak. Yang sekarang si Amboy seminggu sekali ada bercanda dia. Rambut, cuci rambut, pejabat cuci rambut, laki-laki. Ntar kau hitam legam wajahmu. Alhamdulillah min dzalik. Fatanadzafu, berbersihlah, fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif, maka sesungguhnya tidak bakal masuk ke dalam surga illa nadhif, kecuali orang yang bersih. Filsafahnya wudu, mandi hadas besar, tapi bukan cuma wudu dan mandi hadas besar, batin jangan ada saling dengki dan benci. Ya Rabb, pret, lengos, buang muke. Ya Rabb, al-hasadu yakulul hasanat, orang yang di dalamnya ada benci dan dengki, kedengkian dan kebencian itu akan menggerogoti hasanat, kebaikan yang di luar. Maaf gue boro-boro ngobrol sama dia, ada dia juga gue gak enak ngeliatnya. Kalau orang udah dengki, jangan lagi pakai senyum, ngelihat aja gue udah dongkol. Maaf, kalau udah dengki dan benci di sini, maaf. Apalagi kalau sudah bicara kan, apa sih baik gitu orang. Udah selalu bawaannya al-hasadu yakulul hasanat, benci dengki akan menggerogoti kebaikan. Na'udzubillah min. Berwuduklah, banyak wudu, banyak baca qul a'udzu birabbil nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa ilahukum ilahu wahid. Minta bersihkan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, dari sifat munafik, ngomong bohong. Na'udzubillah. Fatanadzafu, maka berbersihlah. Fa innahu, maka sesungguhnya la yadkhulul jannah, tidaklah akan masuk surga illa nadhif, kecuali orang yang bersih, lahir ya, lahiriah bersih-bersih, wudu terus, mandi lagi.
batiniahnya gosok dosa di dalam. Ya, gue sih yang penting batin gue, biarin gue ceremotan nggak apa-apa. Jangan begitu. Rasulullah itu orang tampan, enak dipandang mata. Ulama-ulama tempo lalu ya Rob, ulama tempo lalu sampai pakai sifat mata. Ulama orang Betawi dulu, lo kayak bencong lo pakai sifat mata kalau sekarang. Ya. Bersolek dulu kalau dia mau Jumatan, bukan kayak sekarang. Jambret celana dari jemuran pakai langsung Jumatan. Celah. Jambret dari jemuran pakai langsung. Orang dulu dandan dulu mau Jumatan, mau ke masjid dandan. Karena ini rumah Allah, istana Allah. Anda mau masuk rumah Allah dengan pakaian yang bersahaja. Makanya alah gitu sih, gak usah sombong-sombong. Maaf cakap. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakai, ambil, gunakan hiasan-hiasan pakaianmu yang cantik-cantik kalau Anda mau ke masjid. Jangan sembarangan. Ya Rob, orang-orang dulu nyerempet tukang sol sepatu, bayar, deketin, Mang, kemana ada Mang? Alhamdulillah, salat, alhamdulillah salat. Maaf ya Mang, naon iya? Taruhlah deh. Nanti kalau sholat asar jangan pakai kaos lagi ya Bang ya. Kalau Mama mau pakai bala boleh bagian dalam, tapi nanti sembahyang pakai ini ya. Orang yang lalu-lalu tukang sol aja dikasih ke baju koko be pengurus masjid. Tukang sol sepatu mampir dikasih baju koko. Keseringan ada. Beli besok kasih dia. Ya Rabb, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Cari perhiasan yang indah, yang enak sedap dipandang mata kalau Anda mau ke masjid. Jangan sembarangan. Alah, ke masjid ini Allah nggak pandang pakaian, Allah pandang hati tahu. Ya deh, nggak ngaji loh. Ya, Nabi itu paling handsome. Wah, tertib lah. Fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Satu lagi deh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-akbaru minal ikhwati bimanzilatil ab. Masya Allah. Ya, ini panjang bener nih cerita enak. Al-akbar yang paling gede, baik secara umur ya atau wawasan, minal ikhwati dari jajaran keluarga, bimanzilatil ab, dialah yang memegang tongkat kepemimpinan ganti orang tua. Panjang nih urusan, lagi-lagi panjang ya. Saya anak bontot, anak ke-13. Alhamdulillah ya, ibu-ibu maaf ya, Rusdi anak bontot, anak bungsu yang ke-13. Bu, ada anak ibu 7 ya Pak ya. Tapi alhamdulillah, kata orang bilang nempompo, ya alhamdulillah adik gue, alhamdulillah. Walaupun dia paling bawah, tapi kok melejit dang sampai empok saya, abang saya rumah sakit. Habib Naufal bin Sunjundan di sini lagi ngobrol sama abang saya datang, assalamualaikum ya Habib, abang. Diomelin sama abang saya. Maaf ya, orang-orang dulu ini orang Betawi apa lagi, cinta sama adek selalu ngomel. Cinta sama adek suaranya agak gede. Awas lo ya. Tuh, awas lo ya. Bang Aub Al-Lahab Al-Marhum Abdul Rauf Ali ya, dia iparan dengan Habib Naufal bin Jinnah. Begitu abang saya negara saya bla 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 bla, si Habib celingak-celinguk, up Abdul Rauf panggilnya up, lu nggak tahu adek lu up, kenapa? Ya Allah ya up, satu
maaf cakap. Yang kedua, paman sendiri, al-ammu sinu abikum, paman itu adalah pengganti bapakmu katanya. Wal ammatu sinu ummikum, bibi itu pengganti ibumu. Kalau anda sudah tidak punya bapak, paman yang jadi orang tua. Paman yang jadi orang tua. Gue sudah nggak punya orang tua udah meninggal, kan paman lu masih ada. Ya lain dong. Al-ammu sinu abikum, pamanmu adalah pengganti bapakmu. Kalau ibumu sudah wafat, bibimu adalah pengganti. Awas, ini hukum di dalam al-Islam. Ya, Ustaz Abdurrahman Soleh, beliau sering bedah kitab dengan pamannya almarhum al-Maufurlah, ya, Al-Haj Abdi Manaf bin Haji Abdurrahman bin Abdullah ibn Al-Mutawwal, pemangku pejabat keagamaan di DKI itu. Saya punya datuk kakek saya. Jadi paman ini, saya lagi nganter surat dari ibunda tercinta, Nyak Bertawi bilang, ini bawa surat buat Encik lo sono nih. Maaf ya, empok minta duit me adiknya. Ini bawa surat nih, Nyak lagi nggak punya duit, minta sono. Orang dulu. Iya Nyak. Asyik. Kakak beradik. Kita anak ini disuruh orang tua udah. Antar surat di depan Ustaz. Lu yang bener lo ngaji lo ya. Lu yang bener ngaji lo. Gimana? Kayak orang gregetan gitu. Paman dia nggak tahu saya di mana ngaji, di mana saya ngaji. Dia nggak tahu. Sampai Ustaz Abdurrahman Soleh yang bilang, "Cik, ente nggak tahu saya keponakan ente." La haula wala quwata. Begitu juga abang. Jadi orang yang cinta selalu akan begini. Ya. An-nasihah hiyal mahabbah. Nasihat itu adalah cinta. Orang yang tidak punya cinta nggak bakalan mau nasihatin. Jangan sayang, jangan dong, nggak boleh. Orang yang benci nggak punya cinta, cuek. Sak bodoh lo mau celentang melintang, lo jatuh tengkurap, lo yang ngerasain. An-nasihatu hiyal mahabbah. Nasihat itu adalah petanda cinta. Insya al-akbaru 226 ya. Al-akbaru minal ikhwati bimanzilatil ab. Saudara yang paling tua itu adalah pemegang tongkat pewaris dari orang tua. Ya. Yang tua umur. Maaf deh saya pakai bahasa langsung. Fahmi punya abang Al-Mukarram Ustaz Imran Lutfi, pengganti bapak tertua dia tuh. Pengganti bapak dia tertua itu. Apa kata beliau? Adik-adiknya mesti, kalau toh harus ada ralat dengan akhlak yang nggak boleh sembarangan. Ya, maaf cakap, kalau ada adik orang kaya pejabat sekalipun dia, kalau ada punya abang itulah pengganti ayahmu. Allah kirim. Ini ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amanah tajlibur rizqa wal khiyanah tajlibul faqra. Orang yang amanah adalah orang yang akan mendatangkan rezeki. Orang jujur, jujur nggak bakal miskin. Bener nggak berhamburan uangnya, tapi tidak pernah miskin. Orang jujur. Ya, di sini nih. Al-amanah, amanat. Ya, tajlibur rizqa. Dia selalu diliputi, selalu diikuti dengan rezeki. Alhamdulillah, tahadduts bin nikmah, tahadduts bin nikmah, tahadduts bin nikmah. Saya dari kecil dididik dengan orang tua jujur. Saya cerita lagi tahadduts bin nikmah nih, puluhan tahun yang lalu. Lewat jembatan dompet. Maaf ya, tukang becak dulu nyimpen dompet di bawah jok. Tukang becak
Rupanya jatuh. Ya Allah, ada duitnya. Saya anterin, rupanya di Tebet. Saya anterin. Karena orang tua ngajarkan begitu. Dan terlalu banyak, sampai saya kerja di hotel berbintang 4 Pansari Pasifik. Yang paling cakep tuh hotel tahun 75-an. Maaf cakap. Terlalu banyak saya diuji coba tentang duit. Sampai 32 orang Arab datang ke hotel, nggak ada yang bisa melayani karena orang Arab nggak kepengen bahasa Inggris, maunya bahasa Arab. Dibebaskan saya dari tugas hotel, room service, bebas. At-tarjim min interpreter dari pihak hotel. Ya Rob, dikasih tas tuh duit mulu. Sampai bilang aturnya uang untuk insentif para teman-teman Anda karyawan. Saya yang ngatur insentif. Allah kirim, diuji coba ya Rob. Maaf lagi cakap. Ya. Masya Allah. Wal khianatu tajlibul faqra. Kalau udah khianat, ya nyeleweng, amanat duit. Laki-laki, Anda cari uang malah melintang banting tulang. Apa di jalan, apa di kantor yang indah sekalipun, awas. Seperak duit jangan Anda suka-suka Anda. Dia adalah untuk sandang pangan papan sampai pendidikan anak dan keluarga. Kalau Anda terlalu sibuk bekerja, serahkan amanah itu kepada istrimu sebagai bendahara. Hei ibu, kalau Anda diamanatkan sebagai bendaharawan, bendaharawati rumah tangga, jaga, jangan sampai duit cuma 50.000 perak, cuma bakso melulu. Maaf cakap, indah rasanya. Sekali masukkan uang seorang ibu ke dalam masjid, kocek masjid, si ibu tangannya tangan yang indah semerbak mewangi. Uang yang masuk itu adalah hasil keringat suami, bla 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 bla. Sampai orang tuanya dapat, orang tuanya si ibu yang ya Allah, satu tangan masukin kocek masjid. Tuh ibu dapat pahalanya, laki yang nyari duit dapat, bapaknya dapat, sampai anaknya dijamin nanti anaknya akan dimurahkan rezekinya. Insya punya bini yang amanah. Mudah-mudahan bini kita semuanya amanah ya. Biarin atuh, asal amanah. Biarin. Ya biasa, bercanda orang Betawi begitu ya. Biarin atuh, asal amanah, daripada belauran. Wal khianatu tajlibul faqra. Orang khianat itu, penyeleweng itu, ya khianat itu adalah kharjul minal amanah, keluar dari amanat. Ya, tidak sesuai dengan amanah. Barangkali ini kalau ada yang mau nanya silakan deh. Insyaallah minggu besok kita lanjutin lagi. Sudah? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah tadi itu membasuh muka tadi mencari panjang. Selasa hari Senin pengajian dari Ustaz Abdul Hadi. Jadi membasuh muka itu harus diawali dengan niat, seperti kita tak berbagi ketika Allahu Akbar itu yang masuk ke saya sholat apa, misalkan Allahu Akbar saya ingat sholat zuhur karena Allah. Nah begitu katanya pada saat kita membasuh muka, di situ mulai niatnya. Itu yang saya dapat. Jadi pada saat cuci tangan, kumur itu belum niat untuk wudu. Tapi ketika kita menyimpan air ke muka, disitulah baru niat. Saya niat
bahwa itu memang ada syirik asghar lillahi ta'ala. Itu yang saya dapat. Ini tadi bacaannya panjang benar, jadi mana yang harus kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Barusan ada pertanyaan agak beda kan? Agak beda kata gitu ya. Padahal tidak beda. Sami mawon. Sama, cuma barangkali maaf ya. Pertanyaan tadi bahwa kalau gimana? Ustadz bilang tadi. Dengar. Ketika kita membasuh muka, karena memang yang wajib itu kan dari bulan muka. Muka duluan. Jadi ketika kita mau niat itu kita menyumbangkan air ke muka, disitulah kita niat. Jadi niatnya itu. Jadi kalau tadi kan bacaan yang bacaan membasuh muka tadi yang dibaca oleh Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Jadi ketika saya mau Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi. Bukan nawaitul wudu lillahi. Bukan lagi ngusap nawaitu. Nawaitu itu niat itu qabla an taf'ala, sebelum Anda melakukan, sebelum Anda mengusap. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi. Ketika mengusap baru baca Allahumma bayyid. Sebelum mengusap baca nawaitul wudu. Jadi qabla an taf'ala likulli syai'in an-niyatu. Sebelum Anda melakukan sesuatu, disitulah tempat nih. Jadi sebelumnya jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi bin-nur. Selanjutnya begitu juga, nggak usah pakai niat lagi. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni. Ya Allah, berikan catatan hidup ini melalui tangan kanan. Karena melalui tangan kanan adalah ahli surga. Yang tangan kiri nanti pret. Ya, keburukan, kejahatan. Di tangan kiri catatan hidup. Semuanya itu ada doa-doa yang filsafahnya tinggi. Saya baca karena itu doa-doa para habaib orang tua kita tempo lalu. Yang sekarang nggak ada lagi orang. Oh, nawaitul wudu lillahi ta'ala baru. Nggak ada baca lagi, paling baca bismillah atau bismillah. Kalau kami dulu ada setiap. Sampai ini. Allahumma tsabbit qadamaya ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetapkan langkah ini kelak apabila melangkah di batal siratal mustaqim. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamaya yauma tazil. Jangan sampai ini meleset nanti ya Rabb ketika berjembat di siratal mustaqim. Masuk neraka. Ada. Ustadz kalau nggak baca begitu nggak apa-apa, sudah wudu Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Tapi kalau ditambah lagi dengan bacaan ketika berwudu, berbusap muka, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, cemerlankan. Wala tusawwid, jangan kau hitamkan ini. Oke? Jadi itu ya. Pengen saya ngurai lagi yang panjang nih. Terus terang aja, saya kalau udah, maaf ya, di pengajian tempat lain saya sudah bahas fikih itu detail sekali saya, Kak. Ya, detail sekali, nggak bisa itu yang namanya apa gimana ya, maaf ngomong nih, diambang rasa, diambang kerja gitu loh, asal-asalan. Mesti Allahumma bayyid wajhi. Allahumma atini kitabi biyamin. Ya Allah, berikan catatan hidup tanganku nanti di kanan. Jangan kau berikan apa lagi di belakang. Bla 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 bla. Allahumma adhillani tahta dhilli arsyik. Ya Allah, lindungi kepala ini ketika nanti di padang mahsyar. Adhillani tahta arsyik. Di bawah arasmu, orang pada kepanasan di padang mahsyar. Aku lindungi ya Rabb, jangan sejengkal di atas kepala matahari katanya. Adhillani tahta dhilli arsyik yauma. Ya. Itu bacaan wudu itu ada. Apa besok-besok kita buka lagi nih? Kita catat gitu ya. Ayo. Oke lah, sampai sini. Siapa lagi yang nanya? Atau tutup? Masih banyak Pak, ya masih banyak ya. Kalau ada, saya sedikit bicara sama sekalian. Mohon maaf sebelumnya.
Apa? Deh. Mohon maaf sebelumnya ya. Tadi dalam kajian juga ada manfaat tentang bersedekah. Bersedekah manfaatnya banyak sekali. Ini saya menghimbau, mohon maaf ya sebelumnya mohon maaf juga. Jadi kita untuk kita, saya menghimbau kepada jamaah sekalian. Sejak dulu taklim itu berdagang ojek, ya, ojek taklim malam ahad, dan itu berjalan. Tapi untuk saat ini belum berjalan. Kami mohon juga kepada mereka untuk dijalankan ojek, bermanfaatnya bukan buat masjid. Nanti kita kelola berpengawalan untuk apa boleh dikumpulkan. Ya, kami himbau kepada jamaah sekalian untuk minggu depan kalau bisa kita adakan ojek dan isi ojeknya ini bukan buat masjid. Jadi kita untuk kita nanti bermanfaatkan. Kira-kira setuju nggak? Setuju ya? Jadi ojek itu dari kita untuk kita nanti kita untuk apa? Bukan untuk masjid. Ya nanti bermanfaatnya kita musyawarahkan untuk apa gitu ya. Jadi mohon kesediaannya kepada sore dulu untuk tahap depan siapkan untuk diadakan ojek dari kita untuk kita. Ya terima kasih. Sedekah ya, sedekah. Yang tadi himbauannya, kita tahu kita kan setiap hari ngaji, setiap habis maghrib bahkan subuh juga kita. Kalau hanya pada saat malam ini ada tidak ada proyek, itu nanti ada pertanyaan kok cuma malam ini doang. Tidak ya, makanya saya selama ini tidak takut itu memberatkan kita. Saya setuju gini aja, taruh aja, nanti taruh kotak di sini, satu, itu tiap malam, taruh aja. Kalau ada mau nyumbang, masukin aja, gitu. Tiap malam, nanti bukanya kapan? Jadi tidak khusus pada malam ini aja. Itu himbauan saya. Jadi jangan sampai nanti ada cemburuan kenapa rumah itu. Walaupun nanti penggunaan nanti bisa dimusyawarahkan. Jadi saya setujunya udah letakkan kocek ya satu di sini tengah, satu di kanan. Setiap kajian itu aja. Itu khusus nanti untuk taklim penggunaannya. Itu himbauan saya nanti bagaimana enaknya. Tapi saya mau seperti itu karena nanti tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada hanya malam aja. Padahal kita malam setiap malam ngaji. Itu juga takutnya memberatkan jamaah. Terima kasih. Himbauan saya tidak menggunakan jamaah ini bagi jamaah yang mau ya, belajar bersedekah. Belajar bersedekah. Dulu sih manfaatnya dulu itu ada gojek taklim malam ahad. Itu diperlukan sebulan sekali kita kumpul makan bareng dulu gitu ya. Jadi taklim yang ada di Al-Atiq hanya manfaat dan begini kegiatan ini berjalan cukup lama, tahunan gitu kan, cukup lama. Tapi yang lain nggak mengikuti, tetap berjalan uangnya sementara dulu kita untuk makan bersama sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa bisa kasih masukan gitu kan. Jadi yang utamanya itu. Jadi taklim malam ahad minimal dalam sebulan sekali kita kumpul ngopi bareng ya, makan bareng gitu kan, sambil bicara ada masalah apa gitu kan. Sisanya kita bermakan yang lainnya. Jadi itu berjalan dari dulu berjalan malam ahad. Tapi malam lain yang pernah ada malam ahad yang pernah berjalan cukup lama tahunan. Sekarang vakum. Jadi kami gerakan kembali, mudah-mudahan bisa berjalan dan tidak menggunakan jamaah bagi yang mau bersedekah silakan dari kita untuk kita itu.
Jadi untuk manfaat digunakan buat manfaat. Itu aja, terima kasih. Cukup. Gimana? Cukup? Oke, alhamdulillah cukup. Kenapa ya? Pendapat aneh. Saya tidak punya pendapat kecuali saya menyampaikan innas shadaqata la tudfi'u harral guburi an ahliha. Inna, sungguh kata Rasul, as-shadaqata, sedekah, sedekah, mau 1.000, mau 5.000, ya, mau 50.000, seberapa ada. Inna sadaqata la tudfi harral kubur, akan memadamkan panasnya alam kubur. Kita niatin, ya Allah, sedekah buat niatku, buat abekku, orang tua kita ini sejuk. Kalau saya udah ngomong begini nanti, ya, kadang-kadang guru itu agak sedikit sungkan kalau bicara uang, takutnya bla 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 bla. Tapi kalau sudah bicara uang, apa yang tidak pakai uang nih? Apa? Ya, lagi-lagi innas sadaqata, sungguh sedekah itu la tudfi'u harral gubur an ahliha, akan memadamkan panasnya alam kubur bagi orang yang sering sedekah. Apalagi niatin buatnya, buat bahbe, buat ini, buat ya Rab. Biasain ya, terserah secara teknis pengurus punya, saya cuma tugas pengajar saja. Lagi-lagi Al-Fatihah. InsyaAllah nanti saya sambung-sambung. Ini terus terangnya saya terpancing di perasaan saya untuk sedekah-sedekah, ya, karena masalah sedekah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, amartana bid-du'a. Duhai Allah Rahman Rahim, Kau perintahkan kepada kami untuk senantiasa munajat, berdoa dan meminta. Wa wa'adtana bil ijabah, Kau pula yang berjanji untuk mengijabahi, mengabulkan, menerima panjat doa kami. Istajib du'aana, terima doa kami. Waqbul hajatana, kabulkan semua hajat minat, semua kebutuhan hidup dunia akhirat kami. Sandang pangan, papan pendidikan untuk kepala rumah tangga, anak rumah tangga, cucu, bahkan anak keturunan kami, ya Rabb. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Tunduk patuh pasrah menyerah dalam daulat-Mu, ya Rabb. Apapun ketentuan-Mu kami ridha, apapun ketentuan-Mu kami ridha, apapun ketentuan-Mu kami ridha. Namun ya Allah, perkayakan hati kami, perkayakan pikiran kami, perkayakan dari ujung rambut sampai ujung kaki anggota badan kami untuk beramal yang baik-baik, agar kami menjadi orang kaya raya dalam amal-amal saleh, ya Rabb. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait wa qina wasrif 'anna syarra ma qadait. Lagi-lagi tolong rampas wajah ibu dan bapak kita. Usahakan kenang wajah ibu kita, kenang wajah bapak kita, ya Rabb. Bareng-bareng baca Rabbi firli
Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira wa liwalidayya warham. Rabbighfirli. Tekadkan benar-benar, minta kepada Allah supaya nanti waktu sakratul maut tinggal satu-satu nafas kita. Walaupun nggak ada orang, nggak ada tetangga, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada orang yang mentalkinkan kita, nggak bilang buya nyebut, nggak ada. Umpama di jalan ketabrak keretakah, ketabrak apakah, nggak ada orang yang mentalkinkan kita waktu sakratul maut, tapi kita biasakan la ilaha illallah dengan harapan nanti waktu sakratul maut walaupun tak ada yang membimbing, kita langsung bisa menyebut la ilaha afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah ketika aku sakratul maut, ketika kami dibangkit, ketika kami di padang mahsyar, dan insyaallah kalimatul la ilaha illallah yang mendorong kami masuk surga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum.